Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zainab Pratuloli. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kimia unsur. Selamat menyimak penjelasannya. Baik adik-adik, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai kimia unsur, khususnya unsur pada periode ketiga. Unsur periode ketiga yang akan kita bahas kali ini hanya untuk golongan utama atau golongan A. Unsur periode ketiga untuk golongan A atau golongan utama yang paling pertama yaitu dari golongan 1A, natrium dengan lambangnya Na, magnesium dengan lambangnya Mg pada golongan 2A, dan pada golongan 3A yaitu aluminium atau Al, golongan 4A silikon atau dilambangkan dengan Si, golongan 5A fosfor, golongan 6A belerang atau nama lainnya adalah sulfur sehingga dilambangkan dengan S, golongan 7A yaitu klor yang dilambangkan dengan Cl, dan golongan 8A adalah argon yang dilambangkan dengan Ar. Nah, untuk sifat kimia dari masing-masing unsur pada periode ketiga khususnya golongan utama ini yaitu untuk natrium, magnesium, dan aluminium bersifat logam, silikon bersifat metaloid, fosfor, belerang, dan klor bersifat non-logam, sedangkan argon yaitu gas mulia. Jadi adik-adik bisa mengetahuinya bahwa dalam satu periode yaitu dari kiri ke kanan itu sifat kimia dari unsur periode 3A pada golongan utama ini yaitu dari kiri unsurnya bersifat logam, terus semakin ke kanan di tengah sifatnya mulai berubah menjadi metaloid, agak ke tengah sedikit bergerak terus ke kanan sifat unsurnya berubah menjadi bersifat non-logam, sehingga makin ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Yang paling kanan dengan golongan 8A yaitu argon, sifat non-logamnya semakin berkurang sehingga menjadi gas mulia. Adik-adik tentu sudah mengetahuinya bahwa disebut gas mulia karena bersifat sangat stabil. Selanjutnya kita lihat sifat fisis untuk natrium. Natrium memiliki nomor atomnya 11 dengan konfigurasinya adalah Ne atau neon 3s1. Massa atom relatifnya adalah 22,98977. Jari-jari atomnya 2,23 Armstrong. Titik didih adalah 892 derajat Celcius dan titik leburnya 495 derajat Celcius. Elektronegativitas sama dengan 1 dan energi ionisasinya 495 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 1+, memiliki struktur atom kristal logam dan berwujud padat. Adik-adik bisa melihat pada layar tampilan yang ada pada layar adik-adik masing-masing. Ini adalah bentuk dari natrium. Selanjutnya kita lihat
ke logam berikutnya atau unsur periode ketiga berikutnya. Namun kita lihat dulu bagaimana kegunaan dari natrium. Kegunaan dari natrium adalah yang paling pertama, natrium dipakai dalam pembuatan ester. Selain dari itu, NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Natrium benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Natrium glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Yang berikutnya, NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, atau kertas. NaHCO3 atau natrium bikarbonat yang sering kita kenal dengan soda kue dipakai sebagai pengembang kue. Natrium juga dipakai untuk memurnikan logam kalium, rubidium, dan cesium. NaCO3 atau natrium karbonat itu sering dipakai untuk pembuatan kaca dan pemurnian air sadah. Nah, adik-adik, itu adalah kegunaan dari natrium. Kita lihat catatan khusus untuk natrium atau ciri khas dari logam natrium. Ciri khasnya adalah yang pertama, natrium merupakan logam lunak, berwarna putih keperakan, dan reaktif. Natrium bereaksi cepat dengan air dan membentuk sodium hidroksida dan hidrogen. Ciri yang berikutnya, natrium dapat bereaksi dengan alkohol, namun lebih lambat jika dibandingkan dengan air. Natrium tidak bereaksi terhadap nitrogen. Natrium merupakan komponen terbesar kedua yang larut di air laut. Dan natrium juga mudah ditemui pada sumber air alami. Natrium dihasilkan dengan elektrolisis lelehan NaCl. Prosesnya disebut proses Downs, yaitu dengan menambah 58% CaCl2 dan Kf pada elektrolisis lelehan NaCl. Pada pembuatan logam natrium tersebut, tujuan penambahan dari 58% CaCl2 dan Kf yaitu untuk menurunkan titik lebur NaCl hingga mencapai 550 derajat Celcius. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bahas unsur kedua pada periode ketiga golongan A, yaitu unsur magnesium. Sifat fisis dari unsur magnesium yang paling pertama, nomor atom magnesium adalah 12, sehingga konfigurasinya adalah neon 3s1. Massa atom relatifnya 24,305 dan memiliki jari-jari atom 1,72 Armstrong. Titik didihnya yaitu 1107 derajat Celcius dan titik lebur magnesium adalah 651 derajat Celcius. Elektronegativitas sama dengan 1,25 dan energi ionisasinya adalah 738 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 2+. Struktur atom kristal logam dan berwujud padat. Adik-adik bisa melihat bagaimanakah bentuk atau wujud dari bentuk dan warna dari logam magnesium yang ada pada tampilan layarnya masing-masing.
Oke, selanjutnya kita lihat kegunaan dari magnesium. Yang pertama, logam magnesium biasanya dipakai pada produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat magnesium juga dipakai untuk membuat konstruksi pesawat. Logamnya disebut dengan magnalum. Magnesium dipakai juga untuk pemisah sulfur dari besi dan baja. Yang berikut, magnesium dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Magnesium juga dipakai untuk membuat lampu kilat dan sebagai katalis reaksi organik. Kita lihat catatan khusus atau ciri khas dari magnesium. Yang paling pertama, magnesium berupa logam berwarna putih keperakan dan sangat ringan. Banyak dipakai di industri karena ringan dan mampu membentuk alloy yang kuat. Magnesium termasuk unsur yang reaktif. Sebagian besar logam dapat dihasilkan dengan bantuan magnesium. Magnesium banyak ditemukan di alam dan dalam mineral. Contoh mineralnya yaitu dolomite, magnetite, olivine, serpentin. Senyawa yang terbentuk umumnya memiliki ikatan ion. Namun, ada juga berupa ikatan kovalen. Artinya, logam magnesium jika membentuk senyawa, maka senyawa yang terbentuk umumnya memiliki ikatan ion. Namun, ada beberapa juga senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Ciri khas berikutnya yaitu magnesium umumnya dapat diperoleh melalui pengolahan air laut dan pengolahannya sebagai berikut. Yang pertama, kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali ditambahkan pada air laut agar magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Asam klorida kemudian ditambahkan sehingga diperoleh kristal magnesium klorida. Reaksinya CaOH 2 kali ditambah Mg2 positif menghasilkan MgOH 2 kali tambah Ca2 positif. MgOH 2 tambah 2H positif tambah Cl negatif menghasilkan MgCl2 6H2O. Itu adalah reaksi dari pengolahan magnesium melalui pengolahan air laut. Untuk menghindari terbentuknya MgO pada pemanasan, maka magnesium klorida sebelum dielektrolisis leburan kristalnya yang terbentuk ditambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke dalam campuran leburan natrium dan kalsium klorida. Magnesium akan diperoleh pada katoda, sedangkan pada anoda akan terbentuk Cl2 atau gas klorin. Nah, itu adalah ciri khas dari magnesium, dan selanjutnya kita akan membahas unsur ketiga pada periode ketiga yaitu aluminium. Aluminium berada pada golongan 3A dan memiliki sifat fisiknya yaitu memiliki nomor atomnya 13, konfigurasi elektronnya neon 3s2 3p1, massa atom relatifnya 26,98154.
Jari-jari atomnya adalah 1,82 angstrom. Titik didihnya 2467 derajat Celcius dan titik leburnya 660 derajat Celcius. Elektronegativitasnya adalah 1,45, sedangkan energi ionisasinya adalah 577 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 3 positif. Struktur atomnya kristal logam dan berwujud padat. Nah, ini adalah gambar dari aluminium. Adik-adik bisa melihatnya pada layar masing-masing. Kita lihat kegunaan dari aluminium. Kegunaannya yaitu